Silakan Roni. Shalom Kak. Ya, silakan mau tanya Pak Roni. Aku nanya nih, kan Katolik, Kristen, dan agama Protestan dan agama-agama sukunya itu kan menyembah Yesus. Betul. Kenapa ya kalau ibarat nih kita orang tua ya, ibaratnya aku Katolik mau menikah sama Protestan, itu kenapa sering terjadi kurang salah paham, maksudnya nggak setuju gitu, padahal kan masih Yesus disembah. Menurut kakak gimana? Ya itu kalau nggak setuju itu karena mungkin takut nggak akan sefrekuensi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Mau kamu jadi Katolik, kamu jadi Protestan, mau jadi Ortodoks, kamu di dalam Kristus itu nggak masalah. Jadi orang tua kan ya punya khawatiran kalau nggak segereja dengan kita nanti dia akan menjauh dan lain sebagainya, itu ya pasti ada. Tapi bagaimanapun poinnya itu tetap sama. Ya tanyakanlah kepada orang tua apa alasannya tidak diizinkan dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu sama. Itu ya. Gitu ya Roni ya. Oke Kak, itu Iya, tadi, iya. terima kasih banyak Kak. Jaringanmu pun ini agak bermasalah. Silakan Mister Purba. Selamat malam. Diki sabar dulu ya. Shalom Bro Elia. Ya silakan Pak, mau tanya apa? Mau tanya, menurut Bro Elia, Melkisedek itu siapa? Melkisedek adalah Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Kristofani, penampakan Kristus. Satu lagi boleh Bro Elia? Ayatnya di Ibrani 6:7 ya. Nanti kan Bapak baca. Iya. Menurut Bro Elia, umur bumi ini sekarang udah berapa ya? Ya saya tidak tahu umur bumi berapa. Kalau mengikuti kalender diterjemahkan secara literal kurang lebih 10.000 tahun. Tetapi kalau mengikuti penafsiran kata yom, itu tidak berarti 1 hari 24 jam, maka bumi ini bisa miliaran tahun. Jadi tergantung kita pahamnya kreasionis atau evolusionis. Gitu. Jadi dari sudut pandang apa Pak yang mau dilihat? Yang pertama sih lebih cocok sih. Ya itu urusan Bapak lah. Saya enggak permasalahkan itu. Mau kreasionis, mau evolution. Tapi saya lebih cenderung kepada evolusionis, tetapi tidak mempercayai evolusi. Tetapi evolusionis mempercayai kepada umur bumi, kata studi, kata yom, itu yang berarti periode yang panjang itu loh. Iya Bro. Tapi Kamu satu wacana- lagi Bang. Itu kan di kejadian 6 kalau nggak salah ya, ayat 2. Ada itu anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Anak-anak Allah di sana itu siapa ya kira-kira ya Bro dia? Anak-anak Allah di sana itu adalah keturunan Set yang baik. Sedangkan anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Jadi ketika anak-anak Allah ini kawin campur dengan anak-anak manusia yang berdosa ini, maka lahirlah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Orang-orang yang jatuh dalam bahasa Ibrani disebut nafal. Maka karena mereka banyak, maka bentuknya jamak disebut dengan Nephilim. Jadi anak-anak Allah di sana keturunan Set yang saleh, anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang kotor. Iya, setuju Bro Elia. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat keren, bagus, luar biasa. Tuhan Yesus berkati ya Bro Elia ya. Iya, thank you Doa pakai Pak. terus. Oke, shalom. Shalom. Silakan Diki. Malam Kak. Malam. Ya, ini sebelumnya tuh mau tanya, tahu gereja Yesus sejati nggak ya Kak? Anda tahu Oke. apa dengan Nah, gereja? di daerah saya ini kan ada gereja Yesus sejati tuh. Nah, di situ tuh mengajarkan ada sakramen basuh kaki. Karena ada di Alkitab itu waktu perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus kan membasuh kaki muridnya tuh. Nah dia bilang kalau dia harus
membasuh kaki muridnya untuk agar muridnya dapat bagian dalam Tuhan Yesus. Dan itu dijadikan sebuah sakramen gitu. Nah, menurut Kak Elia gimana? Menurut aku itu tidak terlalu bermasalah sih. Kan sakramen itu kan sakramento itu adalah ikrar gitu. Tujuan sakramen itu apa? Gitu. Jadi ya kalau selama itu dilakukan bagi deklarasi iman dan dalam artian perendahan diri kepada Kristus karena kita meneladani Kristus dengan membasuh kaki muridnya, ya saya pikir itu nggak menjadi masalah. Yang penting dogma utamanya itu loh, keselamatan hanya dalam Yesus, ketritunggalan Allah, bagaimana keselamatan itu dijangkau, bagaimana Kristus bagi dunia, itu yang terpenting gitu. Kalau yang lain-lain mah ya silakan aja selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Oh, oke Kak, mau sama tanya sekalian ke waktu perjamuan kudus juga ya. Kan kemarin juga habis Paskah tuh. Tapi kalau gereja sejati itu nggak merayakan Paskah. Lah Kemudian kenapa nggak rayain Paskah? Itu agak lain itu. ya kurang tahu juga tuh. Nah terus Ya jangan apa ikut namanya, gereja kalau itulah. misal- Ngapain ngerayain? kalau- Mana ada gereja nggak ngerayakan Paskah? Paskah itu tujuannya Natal. Paskah itu puncak dari pelayanan Yesus. Masa gereja nggak rayakan Paskah? Agak lain Iya, itu. tapi ada perjamuan kudus gitu kan Kak. Nah perjamuan kudusnya itu juga harus dengan roti yang tidak beragi dan air buah anggur asli gitu. Nggak lain itu, agak lain itu. Nggak usah kau ikut itu ya. Oh, oke. Ada gereja nggak apa? Kak. Oke, thank you ya, Diki ya. Oke. Yap. Ada gereja ndak Paskah. Nggak ngerti mereka Alkitab tuh kalau ada gereja ndak Paskah. Paskah itu di puncak iman loh. Ada Natal yang untuk Paskah, dia lahir ya untuk Paskah, teman-teman. Ya tapi ya gitulah ya, macam-macam. Namanya juga dunia. Ya, Advent. Silakan Anthony. Salam Kak. Ya shalom, silakan. Saya mau tanya sedikit. Ini kemarin kan saya lihat di kota kita ada pawai Paskah begitu, kemenangan Paskah. Terus ada kayak musik dari mobil-mobil gitu yang pawai dengan lagu rohani, tapi yang DJ ada kayak suara yang lagu rohani tapi yang sudah pakai DJ gitu ya, jadi goyang-goyang gitu. Itu bagaimana menurut Kak Elia dalam masa kemenangan Kristus yang telah bangkit ini? Ya Kristus telah bangkit ya, jangan ber-DJ lah. Kristus telah bangkit, kita harus bersukacita tapi dengan sukacita yang kudus. Jangan sukacita yang DJ. Ngapain ber-DJ begitu? Kristus memang harus dirayakan. Ya, Paskah itu perayaannya perayaan yang luar biasa. Yang sukacitanya itu luar biasa. Tapi jangan jadi buat orang tersandung. Oh, kekristenan itu berarti sama dong dengan ajaran dunia ini. Nah, nanti orang bilang begitu kalau pasang DJ. Ya, itu menyandung kan? Gitu. Jadi enggak salah sepenuhnya. Tapi kalau boleh itu dihindari. Dengan demikian kamu berbuat baik. Gitu loh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Elia. Oke, ya. Dan berkat. Ya, kayak mana yang mau ber-DJ merayakan Paskah? Rusak kali lah nanti ya kan? Oh, berarti Kristen tuh agama DJ, apalagi kamu hidup di negara seperti ini, di mana fitnah itu selalu lebih kejam. Fitnah itu selalu lebih lancar, lebih mulus daripada mukanya si Song Hye Kyo, ya, mulus sekali, diedit dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa cegahlah orang untuk tersandung.